Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sini apa yang perlu kita ketahui dari seseorang yang kamu fokuskan dan kamu pikirkan. Dia, seseorang yang kamu fokuskan di sini adalah lagi berusaha, berjuang, bagaimana meningkatkan taraf kehidupannya. Jadi dia ini lagi berjuang keras, bekerja keras, bagaimana dia itu bisa sukses dalam karirnya. Bagaimana keuangannya ini bisa stabil, bahkan meningkat. Saat ini, dia ini memang hidupnya ini penuh dengan perjuangan ya. Dia lagi berusaha semaksimal mungkin, semampunya, sebisanya. Apa yang dia miliki, keahlian, skill, wawasan, pengetahuan, ya dia maksimalkan. Dengan niat, dia mendapatkan gaji, pendapatan, income yang sesuai dengan diharapkannya. Dia ini adalah orang yang memiliki banyak impian. Impiannya itu besar dan banyak. Gak cuma satu. Dia ingin sukses dalam karir, dia ingin mendapatkan kenyamanan dalam hal materi, dia ingin bisa membahagiakan keluarga, orang tuanya, dia ingin diterima, dihargai oleh masyarakat, orang di sekitarnya. Dia ingin membuat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dicintainya itu merasa bangga, bahagia atas pencapaian yang dia raih. Jadi banyak sekali keinginan, harapan yang ingin dia wujudkan. Kehidupan nyaman, kehormatan, pencapaian, status sosial, dan mungkin dia lupa satu hal, adalah cintanya. Dia mengorbankan perasaan emosionalnya untuk memuaskan keinginan, nafsu, ambisinya. Dan saat ini ada sebuah penyesalan dari dia yang mungkin dulu sebenarnya Tuhan memberikan dia anugerah sebuah cinta yang tulus untuknya, tapi dia mengabaikannya. Dia acuh, tidak peduli, masa bodoh, cuek, karena dia memiliki ego dan keras kepala. Dia juga belum cukup dewasa pada saat itu. Saat ini kehidupannya sangat sukses, penuh dengan keberuntungan, kemewahan, kehidupan yang nyaman, pekerjaan yang mapan, karir yang cemerlang, banyak hal yang sudah dia raih. Tapi itu tidak membuat dia bahagia. Jadi secara fisik orang melihat bahwa dia sukses ya, dia bahagia ya.
dia sangat beruntung bisa mencapai dan bisa meraih A, B, C, memiliki ini dan itu. Tapi orang nggak pernah tahu bahwa dalam hatinya, batinnya, jiwanya meronta kesedihan. Dalam hatinya dia sangat sedih, terluka, kecewa, kehilangan orang yang sangat dia cintai. Kedepannya dia akan bertanggung jawab atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Ada sebuah pilihan keputusan yang sangat bijaksana, yang sudah dia pikirkan, yang sudah dia rencanakan, yang sudah dia buat dengan penuh kesadaran dan keberanian. Dia akan melakukan yang seharusnya dia lakukan. Kita lihat apa yang menjadi putusan pilihan untuknya. Kedepannya yang dia lakukan adalah tidak hanya sekedar omongan, perkataan, ucapan, tapi ada sebuah tindakan, aksi yang akan dia lakukan dengan dirimu, yaitu sebuah pertemuan. Dia ingin datang kembali, hadir dalam hidupmu, secara nyata di depanmu. Kalian akan bertemu, bisa juga di taman atau tempat umum keramaian ya. Ya masih ada sinar mataharinya ya. Dan dia akan hadir kembali dalam hidupmu. Itu adalah langkah awalnya, karena niat, tekad, dan keputusannya ini sudah bulat. Menurutnya, ini adalah langkah awal yang sangat bijaksana, yang adil buat kamu dan dia. Ada sebuah pertemuan kembali dari seseorang yang telah menyesal mengabaikanmu. Cuek, tidak peduli, masa bodoh dengan perasaan, kasih sayang, perhatian, cinta yang tulus dari dirimu. Sebenarnya tuh dia ini orangnya ya masih sayang, cinta, dan peduli padamu. Tapi mungkin dia agak sedikit jaim ya. Tapi nanti pada akhirnya dia akan datang kok, hadir kembali dalam hidupmu. Salah satunya karena dia terhubung dalam sebuah koneksi spiritual dengan dirimu. Dan menurutnya dulu tuh kalian memang sudah pernah berakhir hubungan ini. Tapi ternyata kalian dipertemukan kembali. Ya, ada sebuah kesadaran dari dirinya, ada sebuah penyesalan dari dia. Kenapa dia begitu bodoh dan egois, membiarkan dirimu lepas darinya. Ya, karena di sini ada aja sangat terpukul, sedih, merasa kehilangan. Padahal, ya, kamu tuh sebenarnya orang yang membuat dia bahagia, lahir dan batin. Di sini yang dia katakan bahwa kamu tuh adalah seseorang yang kecantikannya, keanggunannya,
paras dan auramu terpancar karena kebaikan dan ketulusan hatimu. Jadi dia melihat bahwa kecantikanmu itu adalah bonus, karena sesungguhnya jiwamu itu yang sangat baik dan tulus. Yang kedua, dia katakan bahwa dia mulai menyadari, mengerti, memahami koneksi spiritual kamu dengannya. Suara hatinya selalu membimbingnya ke arah dirimu. Percayalah dengan sesuatu yang besar terjadi nanti. Percayalah bahwa cinta dan kasih semesta itu sangat luas. Dia akan menuntunmu kemana sesungguhnya kamu berada. Kebahagiaan, kedamaian, dirimu sesungguhnya. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, itu akan menjadi milikmu. Dan percayalah, dengan tuntunan bimbingan semesta. Jadi apapun yang pernah hilang darimu, itu akan digantikan oleh beliau ketika kamu percaya dan yakin. Apapun yang menjadi milikmu tidak akan menjadi milik orang lain. Kehidupan asmaramu, cintamu akan menyenangkan. Oke, yang kedua di sini adalah finansial dan karir. Jadi, kehidupan kalian kedepannya ini memang tergantung kepada kestabilan karir dan keuangan. Ya, bagaimana kehidupan cinta itu akan baik? Ya, salah satunya ketika keuangan dan karir kamu atau dia ini memang sudah baik, sudah stabil. Kalau belum, nanti ujung-ujungnya ya banyak masalah, banyak konflik, banyak kesalahpahaman. Kalau sudah stabil, kan enak. Tidak ada yang perlu diperebutkan, dipermasalahkan. Ada masalah, tapi itu sangat minim, ya. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa kan membahagiakan pasangan kita. Ya, minimal memasakkan atau menyajikan makanan yang dia suka. Jadi memang dia masih sangat bergairah, masih memiliki perasaan yang sangat mendalam denganmu. Ya, karena dia orang yang setia sebenarnya. Tapi dulu gengsi dan sangat egois, keras kepala. Mungkin pernah berpisah ya. Pernah putus, pernah tidak berkomunikasi. Tapi ujung-ujungnya dia kembali lagi. Jadi ini adalah orang lama ya. Tapi nanti dia akan datang lagi. Dan dia akan mempersiapkan untuk pertemuan kamu dan dia. Yang ketiga di sini ada karmic relationship. Pertemuan kamu dan dia di waktu dulu atau di masa muda. Ini termasuk kategori karmic relationship. Karena salah satu saja yang memperjuangkan
yang satunya acuh, tidak peduli. Terbukti kalian hubungannya pernah berakhir, jadi pernah masalah kan, pernah berkonflik. Jadi walaupun kamu merasa dia itu adalah orang yang tepat pada saat itu, tapi dia menghindar, menolak, menjauh, dan tidak peduli padamu. Ini termasuk kategori hubungan karmik. Namun, ketika dia dalam perjalanan hidupnya dan dia banyak belajar, banyak menyadari, menerima semua pembelajaran dan mengambil hikmahnya, dan dia bertransformasi menjadi orang yang jauh lebih bijaksana, dewasa, bertanggung jawab. Di sini hubungan kalian bisa menjadi hubungan soulmate. Kalian dipertemukan ketika sama-sama memiliki energi yang sudah stabil. Yang kedua, bisa kamu apa dia saat ini sedang membayar karma. Ya, kamu atau dia bersama dengan pasangan karmik. Sampai kapan dia harus membayar karma? Ya, itu tergantung dengan perjanjian kontrak jiwanya ya. Berapa lamanya? Tergantung dengan berapa besarnya dia pernah melakukan kesalahan. Ingat ya teman-teman, pembayaran karma itu adalah sesuatu yang pernah dia lakukan, keluarganya atau leluhurnya, bahkan di kehidupan masa lalu, past life-nya. Dan kenapa dia yang harus membayar? Ya karena jiwanya mampu melakukan itu. Jika Tuhan dan semesta merestui, kalian ujungnya akan bersama. Jangan pernah masuk dalam kehidupan dia sebagai pihak ketiga. Hargailah keputusannya pada saat itu. Kenapa dia harus memilih dia, bukan kamu? Karena pada saat itu kamu juga gak berada di sampingnya. Kamu gak memperjuangkannya, sehingga dia memilih orang lain. Jadi jangan pernah merusak kebahagiaan dia. Hargai dia. Kalau memang dia nantinya adalah jodohmu, takdirmu, dia akan kembali. Tuhan semesta yang akan bekerja untuk menyatukan kamu dan dia. Tapi jangan pernah mencoba untuk masuk sebagai pengganggu atau merusak kehidupan orang lain. Karena jatuhnya kamu membuat karma lagi, dan ini akan memperlambat, bahkan kalian gak akan bisa bersama nantinya. Jadi biarkan semua berjalan pada jalannya, jalan yang tepat. Ketika kamu bisa mendengarkan intuisimu, temukan lagi jati dirimu, fokus pada jiwamu, kamu akan mendapatkan bimbingan dari Tuhan dan semesta. Untuk inisialnya, unsur namanya ada Y, I, N, H, F, C, Q, J, K, U, P, B, dan X. Untuk zodiaknya di sini ada Scorpio, Sagittarius, Taurus, Aries, Gemini, dan Virgo. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.